adik-adik. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi SMP atau materi MTS ya, kelas 8 semester 1 terkait dengan bab 2, itu materi koordinat kartesius. Di sini kita akan fokus membahas tentang kegiatan 2.1, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini misal dalam sebuah bidang kartesius ya, kita ambil beberapa titik. Titik A, kemudian titik B, kemudian kita ambil di sini ada titik C, selanjutnya kita ambil ada titik D di sini, dan terakhir kita ambil di sini ada titik E. Jadi kita mau menentukan posisi titik A, titik B, titik C, titik D, titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y ini ya. Jadi yang pertama kita akan tentukan dulu posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kita akan tentukan posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ketiga, kita akan tentukan posisi titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Keempat, kita akan tentukan posisi titik D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir, kelima, kita akan tentukan posisi titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, adik-adik mungkin masih bingung bagaimana cara menentukan posisi sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana cara menentukannya? Maka kita akan bahas secara detail di sini ya. Kita kembali ke bidang kartesius di sini. Pertama-tama kita tentukan dulu titik A ini berada pada koordinat berapa? Titik koordinatnya berapa? Kita tarik garis putus-putus yang tegak lurus dengan sumbu X, dia menuju ke angka 2. Dan kalau kita tarik garis putus-putus yang tegak lurus dengan sumbu Y menuju angka 2, artinya titik A ini koordinatnya adalah 2,2. Sekarang kita akan tentukan bagaimana posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya kita lihat dulu titik A ke sumbu Y ya. Ini sumbu Y ya. Itu kita lihat berapa kali lompat? 1, 2. Sehingga di sini kita bisa katakan bahwa titik A itu berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Kemudian kita katakan juga bahwa titik A itu berjarak 1, 2. Jadi berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Selanjutnya kita melihat pada titik B. Bagaimana posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertama kita tentukan dulu titik koordinat. Kita buat garis putus-putus ya, seperti ini. Jadi garis ini dari titik B ke sumbu X ya, kita tarik tegak lurus terhadap sumbu X itu menuju angka negatif 7. Kemudian dari titik B menuju ke sumbu Y tegak lurus itu menuju angka positif 4. Maka titik koordinat dari titik B itu adalah negatif 7,4. Selanjutnya kita tentukan posisi titik B terhadap sumbu Y dulu ya. Terhadap sumbu Y kita hitung dari titik ini berapa satuan ke sumbu Y ya. Jadi kita hitung ya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 satuan. Sehingga kita bisa katakan bahwa titik B itu berjarak 7 satuan dari sumbu Y. Dan untuk sumbu X nya kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Maka titik B itu berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kesimpulannya, posisi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah titik B berjarak 7 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Oke, mudah ya adik-adik. Selanjutnya kita ke titik C. Titik C ini untuk sumbu X nya dia sudah duduk di negatif 4 ya. Maka X nya bernilai negatif 4, dan untuk Y nya itu dia menuju ke
tegak lurus ke sumbu Y itu menuju angka 0, maka koordinat dari titik C adalah negatif 4,0 ya. Selanjutnya kita akan tentukan bagaimana posisi titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita lihat terhadap sumbu Y dulu, jadi sumbu Y itu dari titik kita melompat menuju ke sumbu Y itu berapa kali lompatan, berapa satuan. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi titik C ini berjarak 4 satuan ya terhadap sumbu Y, dan berjarak, kalau kita lihat terhadap sumbu X nya itu dia tidak ada lompatan satuan, artinya dia berjarak 0 satuan terhadap sumbu X. Maka dapat kita simpulkan bahwa posisi titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah titik C berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 0 satuan terhadap sumbu X. Oke, kita lanjut ke titik D. Titik D ya, kita kembali tentukan titik koordinatnya dulu. Maka kita buat garis putus-putus seperti ini. Di sini untuk sumbu X nya dia menuju ke negatif 5, dan garis putus-putus untuk tegak lurus dengan sumbu Y dia menuju ke negatif 3. Maka titik koordinat dari titik D adalah negatif 5, negatif 3. Selalu yang ditulis X duluan baru Y, jadi X, Y itu ya. Selanjutnya kita akan tentukan posisi titik D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu Y nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat kita katakan bahwa titik D itu berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, dan untuk sumbu X nya dia 1, 2, 3. Jadi titik D itu berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Maka posisi titik D terhadap sumbu X dan sumbu Y dapat dikatakan bahwa titik D berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X. Oke. Yang terakhir titik E. Titik E ini kita kembali tentukan titik koordinatnya. Maka kita buat garis putus-putus ya seperti ini. Jadi kalau kita lihat bahwa garis putus-putus untuk yang menuju ke sumbu X itu tegak lurus itu menuju angka positif 4, dan untuk sumbu Y nya menuju angka negatif 2, sehingga titik koordinat dari E itu adalah positif 4, negatif 2. Maka untuk posisi titiknya terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita bisa melihat di sini dari titik menuju ke sumbu Y itu 1, 2, 3, 4. Maka dikatakan bahwa titik itu berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y ya, sumbu Y. Dan untuk sumbu X ini kita tarik dari titik menuju ke sumbu X 1, 2 satuan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa posisi titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y